Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sambusasu, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pewarisan sifat. Pertama, kita ketahui pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anakan atau filial. Pewarisan sifat juga biasa disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anakan tidak terjadi secara acak atau tidak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Selanjutnya yaitu hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Georg Mendel atau seorang pendeta yang pertama kali merumuskan hukum pewarisan sifat. Mendel menjawab pertanyaan bagaimana sifat-sifat pada makhluk hidup diturunkan secara matematis. Pada tahun 1856, Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kapri atau biasa disebut Pisum sativum. Mendel memilih menggunakan kacang ercis atau kapri sebagai objek penelitian karena beberapa alasan. Pertama, karena kacang ercis memiliki daur hidup yang relatif singkat, sehingga tidak membutuhkan waktu penelitian lama. Selain itu, kacang ercis memiliki pasangan dengan sifat kontras. Dan tidak kalah penting pula, kacang ercis bisa melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan kawin silang, dan dapat mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Mendel akhirnya menyimpulkan hasil penelitiannya dalam suatu hukum yang dinamakan sebagai hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1 yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 2 berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergantung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan zigot. Komponen utama dalam pewarisan sifat yang pertama yaitu kromosom. Yang kedua, gen. Kromosom merupakan komponen utama dalam proses pewarisan sifat. Kromosom memiliki fungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tersusun oleh untai DNA yang sangat panjang dan terkondensasi sehingga menjadi lebih rapat dan kompak. Autosom atau kromosom tubuh akan menentukan sifat-sifat tubuh pada makhluk hidup. Autosom pada manusia terdiri atas 22 pasang atau dengan kata lain berjumlah 44 buah. Gonosom atau kromosom kelamin berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu makhluk hidup. Kromosom kelamin hanya berjumlah sepasang atau dua buah. Pada manusia, kromosom XY menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan kromosom XX menunjukkan jenis kelamin perempuan. Setiap pasangan dapat disebut sebagai kromosom homolog. Satu pasang berasal dari induk jantan dan satu pasang berasal dari induk betina. Oleh karena itu, organisme dengan kromosom seperti ini disebut sebagai organisme diploid. Yang kedua yaitu gen. Gen merupakan unit paling kecil dari materi genetik yang berperan dalam mengendalikan pewarisan sifat. Dalam kromosom, gen atau keluarga gen terletak dalam lokasi tertentu. Lokasi ini disebut sebagai lokus. Karena manusia memiliki dua pasang kromosom, maka manusia juga memiliki dua pasang lokus untuk satu jenis gen tertentu. Tiap jenis gen yang menempati suatu lokus disebut sebagai alel.
Dalam genetika Mendelian, alel disimbolkan sebagai genotip. Karena genotip adalah sifat yang ada di dalam kromosom, genotip bersifat tersembunyi dan tidak nampak secara langsung. Meskipun genotip ini bersifat tidak nampak, namun genotip ini nantinya akan menentukan sifat luar yang nampak dari tubuh organisme atau disebut sebagai fenotip. Gen adalah bagian dari untai DNA yang mengkodekan suatu protein atau RNA. Bagaimana bisa gen dapat mempengaruhi sifat makhluk hidup? Misalkan ada gen yang mengkodekan sifat mata berwarna biru. Ketika proses ekspresi gen berlangsung, DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, dan RNA akan ditranslasi menjadi protein. Protein ini pada akhirnya akan terlibat dalam metabolisme yang menjadikan mata berwarna biru. Macam-macam persilangan dan prosesnya. Ada dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid, merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum satu Mendel, sebab saat pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel gamet. Pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid, berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan dihibrid 2 berlaku hukum 2 Mendel. Terjadi pemisahan atau segregasi dan penggabungan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua. Persilangan dihibrid ini akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Faktor yang mempengaruhi fenotip pada pewarisan sifat yaitu karakteristik hormon, karakteristik gen, nutrisi, dan kondisi lingkungan. Baik, itu sedikit materi tentang pewarisan sifat yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan.